Kami mengimbau kepada masyarakat bagaimana cara membedakan pinjaman online ilegal atau pinjaman daring dan pinjaman online ilegal. Sekali lagi, membedakan pinjaman online legal atau pinjaman daring dan pinjaman online ilegal. Adapun pinjaman daring atau pindar legal, yang pertama, regulasinya telah diatur, diawasi, dan konsumen dilindungi oleh OJK. 2. Perlindungan data pengguna wajib dilindungi dan ada pembatasan akses aplikasi terhadap kamera, mikrofon, dan lokasi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang Medi Broni ya. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Teman-temanku, ini ada satu informasi yang mana tadi saya sempat juga menampilkan cuplikannya di awal, yang mana di situ dibedakan oleh Bapak dari kepolisian menyampaikan ada perbedaan antara pinjol legal dan ilegal gitu loh. Mana yang pinjol legal, yang pindarnya, dan mana yang ilegalnya. Jadi masyarakat jangan sampai tertipu bla 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 segala macam gitu loh. Saya mau jelaskan sama teman-teman di sini biar semua mata terbuka juga dan teman-teman juga bisa melakukan penilaian apakah benar sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepolisian tadi, atau itu hanya sebatas data yang dia terima melalui Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia. Yuk teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut untuk membahas itu, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi edukasi. Silahkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Oke, perbedaan antara pinjol ilegal dengan pindar resmi terdaftar terverifikasi di OJK yang menurut versi dari Bapak Kepolisian tadi, sesuai data yang dia terima dari Otoritas Jasa Keuangan, ya mungkin datanya sangat valid ya. Memang secara prosedur, secara data yang ada, secara aturan yang ada, hal itu sangat saya benarkan, Pak. Sangat saya benarkan. Saya tidak menyangkal sama sekali dan saya tidak menyanggah sama sekali dari statement yang dikeluarkan oleh Bapak Kepolisian tadi sesuai dengan aturan yang dia terima. Tapi yang lebih tahu, yang lebih paham soal praktek di lapangan itu adalah si debetur yang mengalami langsung dampak yang sangat signifikan. Dia bisa menilai dan membedakan mana yang pinjol legal dan mana yang pinjol ilegal. Bahkan di sebagian orang tidak bisa membedakan lagi mana yang ilegal dan mana yang legal, karena pada dasarnya konsepnya hampir sama. Hanya saja saya tetap akan memberikan perbedaan dalam hal itu gitu loh. Nanti saya akan pajangkan beberapa contoh ya, mana yang pinjol legal, mana yang ilegal. Ini menurut versi dari teman-teman yang mengalami langsung dampak seperti apa pinjol ilegal itu, seperti apa pinjol legal itu gitu loh. Di sini ada kesamaan tapi ada perbedaan yang sangat tipis. Ya, perbedaannya sangat tipis, tapi selalu disimpulkan oleh petinggi-petinggi kita atau Otoritas Jasa Keuangan, selalu menyimpulkan hal-hal yang seperti ini selalu dilakukan oleh pinjol ilegal. Tapi sebelumnya kita tonton dulu versi lengkapnya, video lengkapnya dari Bapak Kepolisian yang mau menyampaikan sedikit masukan dia tentang ilegal dan legal supaya masyarakat tidak tertipu. Silahkan dulu. Kami mengimbau kepada masyarakat bagaimana cara membedakan pinjaman online ilegal atau pinjaman daring dan pinjaman online ilegal. Sekali lagi, membedakan pinjaman online legal atau pinjaman daring dan pinjaman online ilegal. Adapun pinjaman daring atau pindar legal, yang pertama, regulasinya telah diatur, diawasi, dan konsumen dilindungi oleh OJK. 2. Perlindungan data pengguna wajib dilindungi dan ada pembatasan akses aplikasi terhadap kamera, mikrofon, dan lokasi. 3. Pemberi pinjaman
langsung menyalurkan dana kepada peminjam tanpa melibatkan pihak lain. Keempat, perusahaan harus kompeten dan lulus uji kelayakan atau fit and proper test OJK. 5. Wajib sesuai norma yang berlaku menggunakan surat peringatan dan tenaga penagih harus bersifat serta menaati Code of Conduct AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. 6. Operasional perusahaan diawasi penuh oleh OJK. 7. OJK dan AFPI menyediakan layanan pengaduan resmi. Kemudian untuk pinjol ilegal dengan ciri yang pertama, data dan informasi pribadi disebar dan digunakan secara tidak bertanggung jawab. 2. Aplikasi pinjol ilegal mengambil seluruh data dan informasi yang ada di handphone pengguna. 3. Bunga pinjaman sangat tinggi dan aturannya tidak jelas sejak awal. 4. Debt collector menagih secara semena-mena, menggunakan kata-kata kasar dan melakukan pengancaman. 5. Ancaman tidak hanya ditujukan kepada peminjam, tetapi juga kepada kerabat, teman, dan kenalan peminjam. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada dalam melakukan pinjaman online. Yang pertama, pastikan penyelenggara pinjaman daring telah berizin dan terdaftar di OJK Pindar yang memiliki izin, dapat dicek melalui laman resmi LPBBTI atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi milik OJK. Yang kedua, pastikan penyelenggara memiliki badan hukum Indonesia yang jelas serta website atau aplikasi yang jelas. 3. Hindari pinjaman online yang tujuannya hanya untuk membayar hutang lainnya. 4. Perhatikan bunga dan denda. Suku bunga tidak boleh lebih dari 0,8% per hari dan total tagihan tidak boleh 2 kali lipat melebihi pokok utang. 5. Sesuaikan dana pinjaman dengan kemampuan bayar agar tidak terjadi gagal bayar. 6. Teliti terlebih dahulu seluruh poin yang dicantumkan dalam dokumen. Nah, kurang lebih seperti tadi ya teman-teman semuanya, itu yang disampaikan oleh Bapak Kepolisian kita. Himbauannya dan penyampaiannya itu bagus dan memang ya datanya sesuai seperti itu gitu loh. Tapi yang kita cari itu bukan soal ngomongin datanya, bukan soal ngomongin prosedurnya yang begana, yang begini segala macam, bukan seperti itu. Yang kita butuhkan adalah faktanya seperti apa gitu loh. Faktanya di lapangan nyaris masyarakat tidak bisa membedakan mana yang legal, mana yang ilegal. Bahkan mereka yang meminjam di pinjol legal saja, yang meminjam di pinjol yang terverifikasi saja, yang terdaftar, yang menurut Persi itu adalah dilindungi oleh OJK di bawah naungan apa namanya tadi itu, lembaga penjamin apalah namanya tadi ya, LPBBTI atau apa gitu loh, saya lupa juga, nanti teman-teman bisa luruskan aja. Itu terkadang masih banyak teman-teman kita atau masyarakat ini di lapangan menemukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Mereka hanya meminjam di pinjol legal, di pinjol resmi, pinjol yang terverifikasi, dan pinjol yang terdaftar. Tapi yang terjadi pada diri mereka adalah mereka mendapatkan ancaman-ancaman yang tidak pantas. Ini ada dua yang saya tampilkan. Di sini bisa dilihat. Yang satu adalah pinjol ilegal. Dengan lantangnya, dengan jelasnya mereka berani menyebutkan nama aplikasi. Yang satu dilakukan oleh pinjol legal. Mereka juga melakukan dengan hal yang sama, tapi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Oke, ini secara kasarnya saja gitu loh. Dan habis itu yang paling banyak beredar adalah soal tentang penugasan debt collector lapangan yang tidak ada kejelasannya sama sekali. Ini lihat. Ya,
itu adalah salah satu surat yang selalu dibesar-besarkan oleh debt collector bahwasannya mereka akan berkunjung ke lapangan, mereka akan berkunjung ke rumah, mereka akan mendatangi si nasabah tersebut dengan menugaskan beberapa orang debt collector yang datang ke rumah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah mereka ini dari debt collector aplikasi apa tidak dijelaskan, mereka diperintahkan oleh siapa tidak diperjelaskan. Yang di sana yang dijelaskan hanya satu, mereka dari aplikasi dan bayarkan hutang pinjaman online. Itulah yang terjadi. Kalau Bapak kepolisian juga masih kurang puas dalam hal itu, Bapak bisa membentuk satu ruangan tempat pengaduan dan Bapak silahkan tampung semua pengaduan dari masyarakat dan apa screenshot yang mereka kirim ke sana, supaya Bapak memahami seperti apa sebenarnya. Bahkan Bapak, kalau Bapak bisa menilai praktek di lapangan, Bapak nyaris tidak bisa membedakan mana yang legal dan mana yang ilegal. Ya, tapi kalau dalam sebutan seperti tadi, itu selalu saja bisa gitu loh. Seingat saya Pak, OJK dulu mengeluarkan ciri-ciri pinjol ilegal. Salah satu dari ciri-ciri itu adalah pinjol legal tidak boleh mempromosikan sarana promosinya melalui sarana pribadi. Seperti SMS, WhatsApp, dan email. Tapi kenyataan yang terjadi hari ini adalah, silahkan lihat handphone Bapak masing-masing. Pasti Bapak sudah menerima promosi dari pinjol-pinjol. Entah itu rupiah cepat, entah itu EasyCash, entah itu Krediwan, Alobank, dan lain sebagainya. Kalau kita mengacu kembali kepada ciri-ciri yang disampaikan OJK bahwasannya pinjol legal tidak boleh mempromosikan produk mereka melalui sarana pribadi, kira-kira hal yang Bapak dapatkan setiap hari legal atau ilegal? Itu saja dulu Pak, gitu loh. Nggak usah kita ngomongin soal pinjol ilegal tidak mempunyai ruang pengaduan yang jelas. Pinjol legal pun dilaporkan juga tidak ditanggapi kok. Juga tidak jelas kok pengaduan kita ini mengarah kemana. Mengarah ke OJK sih oke gitu loh. Tapi apakah ditanggapi sama OJK? Tidak. Yang dibahas tentang kasarnya penagihan, yang dijawab OJK adalah tentang negosiasi bunga dan denda. Setuju teman-teman semuanya? Siapa yang sepakat dengan kata-kata Bapak polisi tadi atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Sebenarnya fakta yang terjadi itu seperti apa sih teman-teman? Coba isi di dalam kolom komentar. Saya tidak mau menanggapi terlalu jauh statement yang disampaikan oleh Bapak kepolisian tadi, tapi saya sangat mengapresiasi tindakan yang Bapak lakukan. Tujuan Bapak mungkin baik, menyampaikan kepada masyarakat jangan sampai nyemplung atau terjebak di pinjol ilegal. Kalau saya pribadi Pak, jangan kita batasi antara ilegal dan legal. Kalau bisa kita pukul rata, jangan sampai Anda meminjam ke pinjol sesuai dengan statement Bapak Menteri kita PKP ya. Bapak Menteri itu menyampaikan kalau dia pribadi kalau bisa pinjol itu dihapus dari Indonesia. Apakah Bapak sudah dengar pidato itu? Kalau belum dengar saya putarkan di sini. Ya teman-teman semuanya, silahkan ditonton. Menteri PKP usulkan pemutihan pinjol bagi MBR yang mau beli rumah. Coba Bu ya, saya baru kedatangan Menteri Keuangan 2 hari lalu di kantor saya. Dia tanya apa yang bisa saya bantu. Saya bilang, Pak, saya usulkan banyak rakyat kita itu yang kena pinjol. Saya usulkan 2 hal. Nomor 1, kalau boleh dipertimbangkan diputihkan untuk rakyat yang mau membeli rumah MBR. Yang kedua, saya usulkan kalau boleh ya ke depan, menurut saya pribadi pinjol itu lebih banyak tidak baiknya. Jadi menurut saya pribadi ya, saya lebih bagus pinjol itu dilarang di Indonesia. Itu kalau menurut saya. Kalau Ibu Gubernur setuju, tanda tangan kirim surat ke Presiden supaya pinjol dilarang.